told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama vakum dari vlog The Brondol karena cuti dan dinas, maka izinkan The Brondol untuk kembali hadir menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat The Brondol ketika berbudidaya kelapa sawit. Salah satu pertanyaan yang harus kita bahas di sore hari ini, salah satunya adalah pemilihan pupuk itu sendiri. Apakah saya harus pakai pupuk tunggal, apa saya harus pakai majemuk, bagaimana karakteristiknya dan sebagainya. Maka kita tidak bisa terlepas dari head to head pupuk ke pupuk ya. Dan namanya pupuk tunggal adalah pupuk yang hanya mengandung satu unsur hara makro saja atau satu unsur hara mikro saja. Misalnya nitrogen, misalnya urea atau ZA, pilihannya masing-masing karakteristik juga berbeda. Misalnya untuk fosfor ada SP36, ada TSP, ada rock fosfat, ada CIRP. Kemudian kalium juga hanya kalau yang tunggal rata-rata hanya KCl saja atau KCl atau MOP. Sementara magnesium ada dua atau dolomit ataupun kiserit ya, yang masing-masing juga punya karakteristik masing-masing. Jadi menimbang hal tersebut, maka sebelum kita memilih keduanya, maka kita juga harus memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing pupuk ini ketika digunakan untuk budidaya kelapa sawit. Ketika kita memilih pupuk tunggal, maka kita harus tahu kelebihan dan kelemahannya. Kelemahan pupuk tunggal ya karena hanya satu unsur hara saja ya, makro yang terkandung. Sementara kelapa sawit itu membutuhkan 4 unsur hara makro, baik nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Mikro juga dia juga butuh untuk mineral, juga butuh boron. Kemudian kalau misalnya untuk gambut itu butuh boron dan tembaga. Maka setiap pupuk kita harus pahami karakteristiknya. Jadi hanya mengandung satu unsur hara saja. Kelemahannya ketika dia mengandung satu unsur hara saja, maka biaya tenaga kerja juga pasti akan tinggi karena dia pupuknya berkali-kali. Kecuali sahabat The Brondol mau mencampurnya, maka pilihannya adalah mau mencampur adalah yang sejenis. Sejenis artinya adalah ketika dia memiliki senyawa garam bisa dicampur, misalnya urea sama KCl mau ditebarkan sekalian ya nggak masalah, walaupun memiliki kelemahan, yaitu urea misalnya memiliki sifat higroskopis yang bereaksi dengan uap air dengan kelembaban udara ataupun udara bebas yang dia mudah mencair. Ketika dicampur dengan KCl secara prinsip di tanah nggak ada masalah, tidak ada antagonistik juga nggak ada. Namun ketika dicampur maka kelemahannya ada di waktu. Kalau waktu pencampuran dan penebaran terlalu jauh, maka bahwa urea itu akan sedikit mencair dan akan menggumpal. Ketika dia menggumpal secara otomatis mencair sehingga dia naburnya tidak akan pernah sempurna. Dan ini tapi urea secara prinsip dan KCl boleh dicampur. Kemudian kalau bersifat yang terbuat dari batuan, apakah rock fosfat sama dolomit dicampur ya monggo saja, nggak ada masalah karena dia memang terbuat sama-sama dari batuan. Sehingga kelemahan salah satunya itu. Kemudian yang selain kelemahan bidang tenaga kerja, kemudian kalau dibicara tentang kelemahan pupuk tunggal, salah satunya juga selain hanya mengandung satu unsur hara saja, maka ketika terjadi kekurangan unsur hara kompleks, misalnya beberapa waktu tanaman lama tidak dirawat, terjadi defisiensi kompleks, yaitu bahwa defisiensi di mana unsur hara yang kurang pada tanaman kelapa sawit itu terjadi pada nitro, kalium, dan magnesium. Sementara kedua unsur hara ini adalah antagonistik, sehingga kita juga susah untuk mencampur keduanya juga nggak boleh dan sebagainya. Ini juga menjadi permasalahan yang di dalam penggunaan pupuk tunggal. Tapi kalau bicara tentang kecepatan pupuk tunggal, maka pupuk tunggal merupakan pupuk-pupuk yang relatif reaksinya cukup cepat. Khususnya adalah pupuk-pupuk yang memiliki bentuknya seperti garam atau bersenyawa garam, misalnya urea, KCl, ZA, kemudian kiserit itu reaksinya cepat terhadap penyerapan tanaman itu cepat. Kemudian kalau fosfor juga dalam bentuk yang sudah terbuat dari pabrikasi SP36, TSP itu cepat reaksinya di tanah mineral. Kalau untuk gambut, rock fosfat juga cepat karena dibantu oleh asam-asam organik di gambut. Kemudian kalau dibandingkan dengan NPK reaksinya kecepatannya sangat tergantung dari bahan pembawanya. Ketika sahabat The Brondol semuanya mau pakai NPK, maka pilihlah NPK yang
apa ya, yang kita juga harus paham bahan-bahan pembawanya. Misalnya ada bahan pembawa organik, ada pembawa tanah liat, ada juga yang polimer. Lah yang polimer ini cukup mahal. NPK 1616 Mutiara atau 1616 dari Zaramila atau 1616 dari Pak Tani juga cukup harganya cukup, walaupun sebenarnya 1616 berbahan polimer ini eh, ketika untuk kelapa sawit yang sudah panen maka dia harus menambahkan kaliumnya juga karena hanya 16% nih. Kalau misalnya kita 4 kilo dibandingkan apa ya pupuk yang direkomendasikan untuk tanaman kelapa sawit misalnya NPK-nya 13, 8, 27, 4 ya 27, 4 berbanding 16 atau 15 ini ya lumayan jauh. Kalau hitungan per kilogramnya itu misalnya penggunaan per pokoknya hampir 4 kilo sampai 6 kilo bahkan sampai 8 kilo ya, penambahan kalium harus diperlukan ketika kita menggunakan 16-16 atau 15-15 ini sendiri. Kemudian kalau kita ngomong kelebihannya dari pupuk NPK yaitu adalah sekali mupuk nitrogen, fosfor, kalium, magnesium juga diberikan. Kemudian ada unsur hara mikro yang bundling di dalam NPK. Misalnya 13, 8, 27, 4 plus 0,5 atau 0,65 boron. Berarti ada boronnya juga. Di sisi lain ada juga 12, 12, 17, 2 plus trace elemen untuk tanaman yang belum menghasilkan. Ada trace elemennya atau TE-nya ini adalah unsur hara mikro yang ada boronnya, ada Cu-nya, ada Zn-nya juga di dalamnya. Sehingga akan membantu pemberian unsur hara mikro di dalam ini. Lah kelemahannya adalah ketika kita tanaman kelapa sawit kita mengalami defisiensi hanya satu unsur hara saja, maka ketika kita menggunakan NPK ya tetap diberikan ya semuanya diberikan ya nitrogen, fosfor, kalium, magnesium masuk semuanya gitu. Jika kalau saran De Brondel sih untuk tanaman-tanaman yang tapi kalau ditanya nih Pak Pendi milih mana? Saya penganut pupuk tunggal. Saya akan apa ya lebih suka pupuk tunggal karena pupuk tunggal walaupun memang kelemahannya penggunaan tenaga kerja kita cukup banyak, namun kelebihannya adalah tergantung kita memberikannya. Kita yang akan memberikan apa ya mau menambahkan satu unsur hara tertentu yang lebih banyak ya fine-fine saja untuk tergantung kita. Lah bicara tentang NPK kita sahabat De Brondel tadi ada saya sampaikan ada pembawa organik yang terkadang terbuat dari ada solid dari limbah pabrik dalam bentuk solid yang sudah CN rasionya sudah direndah atau misalnya bahan pembawa liat yang rata-rata 12, 12, 17, 2, 13, 8, 27, 4 plus 0,5 atau 0,65 boron bahan pembawanya liat yang terkadang setiap unsur hara yang terkandung di dalam NPK yang didesain di dalam NPK itu ya rilisnya ataupun bisa diserap dalam bentuk yang apa ya yang relatif lama dibandingkan pupuk tunggal. Misalnya kalau kita nitrogennya Pak di mana akan antara urea sama 13,8 ya jauh. Ya cepat urea Mas. Karena urea itu memiliki sikap higroskopis yang tinggi sehingga dia akan mudah bereaksi dengan uap air di udara, apalagi ada kelembapan di pagi kita mupuk. Ada embun-embunnya ya akan jauh lebih cepat reaksinya dibandingkan 13,8 lah. Memang ada beberapa kelemahan ketika kita menggunakan 13,8 ataupun 13,6 untuk tanaman yang sudah panen. Terkadang nitrogennya terlalu cepat. Sehingga yang terjadi adalah bahwa tanaman kita menyerap nitrogen dalam jumlah yang cukup besar pada awal cerita. Kaliumnya lambat. Sehingga ketika tanaman kelapa sawit menyerap unsur hara nitrogen terlalu cepat, tidak seimbang dengan kaliumnya, ya kadang ada yang sengkleh. Tapi ini hanya beberapa kasus saja. Tapi tetap 13,8 tetap direkomendasikan untuk tanaman kelapa sawit yang sudah panen itu sendiri. Kemudian di sisi lain sahabat De Brondel, pemilihannya adalah gini. Kalau seandainya tanaman kita reguler artinya bahwa ketika dipupuk dengan terbiasa ya kita mupuk reguler, NPK juga bisa digunakan. Walaupun kalau kita melihat ya sama-sama kandungannya, artinya bahwa ketika kita memupuk kelapa sawit seberapa sih nitrogen yang harus diberikan untuk tanaman kelapa sawit kita, walaupun head to head pemberian urea sekian gram atau sekian kilogram sebanding dengan nitrogen yang terkandung dalam NPK, maka ya perbedaannya ada di kecepatannya. Lah mungkin banyak juga yang masuk, wah Anda mengatakan bahwa antagonistik antara magnesium dan kalium, bagaimana dengan kondisi NPK yang ada nitrogen, fosfor, kalium dan magnesium dalam satu bentuk NPK, kenapa dia tidak antagonistik? Saya sampaikan
bahwa antagonistik nih kalium dan magnesium yang saling menekan dalam kondisi misalnya kalium terlalu tinggi maka magnesium tertekan, begitu juga magnesium terlalu tinggi maka kalium tertekan, maka hal ini adalah dalam bentuk ion, dalam bentuk yang sudah bereaksi di dalam tanah. Selama dia berada di dalam adanya bahan pembawa di dalam pupuk itu sendiri, ya maka dia tidak akan antagonistik di dalam pukul-pukulan di dalam NPK juga tidak gitu. Sehingga hal ini perlu kita pahami bareng-bareng. Dan ada juga yang menyampaikan nitrogen ke tekanan pH yang tinggi akan sama dolomit nggak boleh. Sementara dolomit mengandung magnesium, berarti bagaimana nanti nitrogennya? Maka yang berpengaruh terhadap penguapan nitrogen yang berlebihan itu adalah kenaikan pH yang diberikan, yang terjadi akibat pemberian dolomit seperti itu. Sehingga kita harus memahaminya. Jadi sorry, agak batuk. Kalau misalnya sahabat The Brondol disuruh milih tunggal ataupun NPK Pak Pendi, maka ya saya sampaikan, kalau saya penganut tunggal, tapi penggunaan NPK juga sangat baik sekali ketika penggunanya sudah reguler, artinya bahwa pemberiannya berkelanjutan. NPK juga bisa digunakan dan sangat baik sekali. Dan beberapa perusahaan penggunaan NPK selain untuk memberikan unsur hara yang mumpuni juga untuk menekan tenaga kerja. Karena kalau kita cerita perusahaan, masalah utamanya adalah biaya tenaga kerja yang semakin naik, semakin tahun semakin naik. Itu sih yang dapat saya sampaikan. Jadi ya menimbang kelebihan dan kelemahannya masing-masing, ini yang harus kita pahami bareng-bareng untuk di dalam pemupukan kelapa sawit. Pilihlah pupuk yang tepat, tapi kalau kalau ditanya pupuk berbahan pembawa polimer misalnya NPK 1616 atau 1515, kalau bagi saya sendiri sih tidak saya rekomendasikan. Terlalu mahal untuk biaya investasi pupuk itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.